Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang seorang gadis ayu, sang penari tradisi. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Irama gamelan mengalun mengiringi tarian seorang gadis yang melenggak-lenggok di tengah kerumunan warga desa Sekar Seni dalam sebuah acara merti dusun. Gadis itu menggerakkan seluruh tubuhnya dengan khusyuk, indah dan mempesona. Dengan pakaian adat berupa kemben dan selendang yang terikat di pinggang, ia gemulai menari-nari. Dialah Fitri Pancawati, penari tradisi desa Sekar Seni. Usai mengikuti seleksi yang ketat, akhirnya ia berhasil menjadi penari utama, menggantikan pendahulunya, Kurniasari, yang terpaksa harus lengser karena hamil. Entah benih siapa, karena sebagai penari tradisi, ia bisa dipakai oleh para sesepuh desa. Begitu tradisinya. Aura kecantikan Fitri semakin terpancar usai mengikuti ritual penobatan. Ya, memang begitulah adanya. Ada campur tangan dari makhluk tak kasat mata pada acara itu, hingga hal yang tak masuk akal pun menjadi hal yang lumrah di desa yang berada di kaki gunung Wonoputri tersebut. Kini gadis berkulit sawo matang itu melakukan tugas pertamanya, menari di upacara adat. Ia menjelma menjadi seorang primadona, dipuja kaum Adam, dipuji kaum Hawa. Usai acara merti dusun rampung, sesuai peraturan tak tertulis yang telah ada, Fitri mendapatkan imbalan dari jasa menarinya. 2 juta rupiah jumlahnya, diambil dari dana kas desa. Terhitung cukup besar untuk penghasilan seorang penari di pelosok desa. Belum lagi dia juga mendapat gaji bulanan. Itulah kenapa jabatan sebagai penari tradisi menjadi sangat diidam-idamkan oleh para gadis di sana. Selain popularitas, materi pun mudah diraup. Fitri, jangan lupa nanti malam kamu harus melakukan ritual mandi kembang, ucap Subroto, kepala desa, saat Fitri berpamitan hendak pulang. Nje pak, jawab Fitri dengan hati berdebar, memikirkan tentang ritual yang akan ia jalani malam nanti. Mandi kembang hanyalah sebuah istilah saja, hanya sebagai penyebutan agar tak terdengar vulgar. Sejatinya acara itu adalah acara sesepuh desa meniduri sang penari. Hari telah beranjak malam, telah tiba waktunya bagi Fitri menunaikan tugas, mendatangi tempat ritual mandi kembang, yaitu di sebuah rumah di samping balai desa. Rumah ini nyaris seperti penginapan karena terdapat 10 kamar tidur. Sebenarnya tempat ini adalah tempat singgah bagi para tamu desa. Misalnya saja tamu kehormatan, saat ada kunjungan dari kota, mahasiswa KKN, dan lain sebagainya. Namun ada satu kamar yang dikhususkan untuk ritual mandi kembang. Gadis berparas ayu dengan rambut sepanjang punggung itu berjalan memasuki halaman rumah singgah usai sang ayah menurunkannya di pintu gerbang. Ia akan dijemput esok harinya saat matahari telah terbit. Seorang penjaga malam menyambut kedatangan Fitri, lalu mengantar sampai kamar eksekusi. Selamat Subagio, carik desa yang malam ini mendapat jatah mencicipi madu sang penari tradisi, telah bersiap menunggu di dalam kamar. Kamu sudah datang, sapa Selamat saat gadis itu masuk. Fitri hanya tersenyum dan mengangguk. Duduklah dulu, aku akan kirim sesajen dahulu, ucap pria parubaya berbadan tambun itu. Fitri menuruti perintah pria itu
ia duduk di ranjang yang dipenuhi mawar merah. Ya, mau tak mau, memang harus duduk di sana. Karena tak ada kursi di kamar itu, hanya ada sebuah ranjang dan sebuah meja pendek yang berisi seperangkat sesajen berupa bunga 7 rupa, buah-buahan, uang koin, dan wadah untuk membakar kemenyan. Ini kali ketiga Fitri berada di sini, jadi sudah tak terlalu asing. Pertama kali ia ke sini untuk melayani tetua adat saat seleksi. Lalu yang kedua kalinya melayani kepala desa saat usai prosesi penobatan sebagai penari tradisi. Selama duduk bersila di depan meja sesajen, mulut komat kamit entah membaca apa. Sejenak kemudian membakar dupa. Aroma wangi seketika menyeruak ke seluruh sudut kamar. Suasana mistis mulai terasa. Namun Fitri tak begitu memikirkan tentang hal itu. Ia hanya berpikir tentang apa yang sebentar lagi akan dihadapinya. Pria tambun itu sudah menampakkan wajah lapar. Seringainya tampak lebih menyeramkan dibanding seekor macan. Ia tampak lebih ganas dan beringas. Fitri gemetar ketakutan, tapi tak bisa menolak atau melarikan diri. Konon penari yang tak mau menjalani ritual sesuai aturan, ia akan mendapat hukuman dari roh para leluhur, menjadi seorang yang sakit-sakitan, lalu meninggal tak lama setelahnya. Akhirnya tembok tua rumah itu menjadi saksi bisu puasnya carik desa menyesap madu sang penari. Suara burung hantu yang bersarang di rimbunan pohon bambu belakang balai desa menjadi pengiring desahan haram selamat. Semilir angin menyusup melalui sela-sela jendela kamar. Fitri merapatkan selimut untuk melawan hawa dingin yang menyerap. Maklum, ia kini telah tak berpakaian usai Selamat berhasil menikmatinya. Pria beristri 2 itu kini telah tertidur pulas, sedang Fitri masih belum bisa memejamkan mata. Ia menangis di balik selimut, menyesali apa yang baru saja terjadi. Benarkah ini? Apakah aku harus terus melalui ini? Apa aku tak bisa hidup normal seperti wanita lain? Benak Fitri bergejolak. Meski para gadis sangat menginginkan menjadi seorang penari tradisi, tapi tidak baginya. Ia justru terpaksa melakukannya. Jika saja sang ibu tak sakit-sakitan dan membutuhkan banyak uang untuk pengobatan, mungkin ia tak mau melakukannya. Tanpa Fitri sadari, ada seorang pria yang akan datang untuk membawanya keluar dari penderitaan. Mentari menyingsing dari ufuk timur. Fitri bergegas membersihkan diri, lalu segera beranjak pergi, meninggalkan rumah singgah, menyusul Selamat yang telah lebih dulu pulang. Fitri berjalan kontai, melangkah menyusuri halaman perumput yang luas, menunduk untuk menutupi wajah sembabnya itu. Tiba-tiba tubuh Fitri menabrak seseorang saat hampir sampai di pintu gerbang. Seorang pria muda berusia sekitar 30 tahunan mengadu kesakitan. Perlahan Fitri mengangkat wajahnya. "Maaf," lalu segera menunduk lagi. Pria itu sedikit terkaget menatap wajah gadis di depannya. Entah merasa bersalah atau apa, pria itu menjadi sedikit salah tingkah setelah memandang wajah Fitri. Matanya mengerjap kemudian berdehem. "Sorry," ucap pria itu. "Permisi." Fitri pamit dan segera berlalu meninggalkan pria yang bola matanya masih mengekori gadis dengan rambut basah terurai itu. Seperti masih ada yang ingin dikatakan pemuda itu, namun tak bisa terucap karena Fitri keburu pergi dengan langkah panjang, lalu membonceng motor sang ayah yang telah menunggunya di depan pintu gerbang. Tergopoh, Mardi, tukang kebun sekaligus penjaga rumah singgah, berlari menemui pemuda yang baru saja bertabrakan dengan Fitri. Dokter Fahri sudah datang. Kapan sampai? Naik apa ke sini?" sapa Mardi. "Barusan, biasa bawa mobil." Pak, cewek yang barusan lewat sini siapa ya?" tanya pemuda yang ternyata seorang dokter bernama Fahri. "Cewek?
Mana? Mardi celingukan, memutar kepala, mencari sosok yang dimaksud. Itu yang barusan keluar terus naik motor di depan, pakai baju biru, rambutnya panjang. Sejenak Mardi terdiam, lalu mulutnya membentuk huruf O. Oh, itu Fitri, penari adat kampung sini, Pak Dokter. Ngapain pagi-pagi di sini? Mardi berpikir sejenak. Mungkin ia sedang merangkai kata agar tak salah bicara. Itu, Pak Dokter, semalam dia melakukan ritual mandi kembang. Mandi kembang? Ritual apaan itu, Pak? Ya saya enggak tahu ngapain. Soalnya dia di dalam kamar sana. Pria tua berbadan kurus itu menunjuk ke sebuah kamar yang berada di ujung bangunan rumah. Kamar itu tampak tak berbeda dari kamar-kamar lain yang berjajar di sebelahnya. Hanya saja kamar itu tertutup rapat, bahkan jendelanya pun tertutup kain korden dengan sempurna, sehingga orang dari luar tak dapat melihat bagian dalamnya. Kenapa dia melakukan ritual itu, Pak? Dia itu penari tradisi utama di desa ini, Pak Dokter. Belum lama dilantik. Kemarin dia tampil di acara Merti Desa. Sesuai aturan turun-temurun, penari tradisi harus melakukan ritual mandi kembang setelah pentas. Katanya untuk mensucikan si penari itu. Fahri manggut-manggut. Mulut pemuda gagah yang berpenampilan keren, layaknya orang kota itu, hendak mengeluarkan pertanyaan lagi. Tapi Mardi buru-buru mendahuluinya. Mari Pak Dokter, saya antar masuk ke kamar yang mau dipakai. Sampean pasti capek, berkendaraan jauh dari kota. Mardi meraih tas dan koper yang dibawa Fahri, lalu membawanya menuju tempat yang dimaksud, mengabaikan dokter muda itu yang masih penasaran. Sesampainya di rumah, Fitri langsung berjalan menuju kamar ibunya, Sriatun, tergolek di dipan kayu, hanya beralaskan tikar. Ia tak bisa menggerakkan tubuh sejak terjatuh di kamar mandi 1 tahun yang lalu. Sejak itu, Sri sudah tak bisa melanjutkan rutinitasnya lagi sebagai penjual bakmi di pasar. Hari-hari dilaluinya hanya berbaring di kamar saja. Mak, Fitri pulang. Sapa putri tunggal pasangan Sriatun dan Mukijan itu lalu meraih dan mencium tangan ibunya. Sri tak mengeluarkan sepatah kata pun. Menatap wajah Fitri, air matanya meleleh. Bulir-bulir bening terus saja berjatuhan dengan deras seiring tersayatnya hati seorang ibu yang mengetahui dan menyadari putri yang dilahirkannya dengan susah payah harus menanggung penderitaan teramat dalam. Fitri tak pernah mengungkapkannya tentang perasaannya, bahwa ia terluka atas apa yang dilakukannya. Namun nurani seorang ibu bisa membacanya meski tanpa bertanya. Mak, sudah jangan menangis. Fitri ndak apa-apa kok. Mama jangan bersedih. Kalau Mama terus saja menangis setiap kali Fitri pulang ritual, Fitri jadi merasa bersalah pada Mama. Sesegukan gadis berusia 18 tahun itu memeluk sang ibu. Sudah ya Mak, jangan menangis lagi. Fitri melepas pelukannya, menyusut air mata di pipi, juga mengusap air mata ibunya. Kemarin Fitri dapat uang Mak, 2 juta bisa buat periksa Mama ke rumah sakit di kota. Fitri mengambil amplop coklat yang ada di laci dekat Sri berbaring, lalu mengeluarkan isinya, uang dari Pak Kades. Fit, maafkan Mama, karena Mama sakit begini, kamu harus menanggung beban seberat ini Nak. Jangan bilang begitu Mak, Fitri baik-baik saja. Mama jangan berpikiran bahwa Fitri menderita. Fitri senang bisa cari uang untuk pengobatan Mama. Di ruang Kades di balai desa, Subroto menerima kedatangan Fahri. Selamat datang dokter, monggo silakan duduk, ucap Subroto seraya menyalami dokter muda itu. Fahri tersenyum lalu duduk di seberang meja kerja Kades. Terima kasih Pak. Saya selaku Kepala Desa Sukarseni mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dokter yang berkenan mengabdi di puskesmas ini.
Suproto membuka pembicaraan. Saya juga berterima kasih telah diterima dengan baik di sini, Pak. Semoga saya bisa bermanfaat untuk masyarakat desa ini. Pasti bermanfaat, Pak Dokter. Soalnya selama ini tidak ada dokter yang mau ditempatkan di sini. Maklum, di sini pelosok, jauh dari kota. Jadi ya harap maklum, Dok. Oh begitu. Jadi kapan saya bisa mulai bertugas, Pak? Besok saja, Dok. Dokter kan lelah. Oh iya, Dok, cuma mau tanya ini loh. Kalau boleh tahu, apa dokter masih sendiri atau sudah berkeluarga? Saya masih sendiri, Pak. Memangnya kenapa? Suproto tertawa kecil. Oh, enggak apa-apa. Cuma kalau dokter mau, saya punya anak gadis. Saya belum kepikiran buat menikah, Pak. Mendengar jawaban Pak Dokter, tawa Suproto menjadi garing. Gerak langkah kaki sang penari desa Sukarseni harus terhenti di ujung jalan dekat balai desa saat pulang dari latihan menari di rumah Yayu, pelatihnya, karena ada seseorang yang memanggilnya. Fitri menoleh ke arah sumber suara. Ia sangat terkejut ketika tiba-tiba tangan dan tubuhnya ditarik masuk ke dalam rimbunan pohon singkong yang berada persis di samping tempatnya berhenti tadi. Seorang pria bertubuh tinggi besar mendekap erat tubuh Fitri. Nyaris tak bisa bernafas karena tangan kekar pria itu membekap kuat mulutnya. Hingga ia hanya bisa menjerit tertahan. Jantung berdegup sangat kencang. Ketakutan luar biasa dirasakan gadis itu. Fitri mencoba berontak sekuatnya, tapi sia-sia. Tenaga pria itu jauh lebih kuat. Di bawah temaram cahaya bulan, samar-samar Fitri mengenali wajah tak asing itu. Matanya melotot terkejut, tak percaya. Dia Udin, tetangga sebelah rumah. Bagaimana bisa seseorang yang begitu dekat dan kenal baik tega melakukan hal sekeji itu? Di balik bekapan tangan Udin, Fitri meronta, berusaha menghindari serangan membabi buta. Lepaskan! Meski samar, Fitri berhasil mengucapkannya dengan sekuat tenaga. Ndak akan aku lepas. Aku mau menikmati tubuhmu. Udin akhirnya membuka suara dengan nafas memburu. Kenapa? Ndak boleh. Kenapa aku ndak boleh? Sedang para sesepuh desa keparat itu boleh menjamahmu. Kenapa? Sambungnya dengan suara tertahan agar tak terdengar orang lain. Fitri tak menjawab. Ia menangis dan menjerit sambil terus berusaha melepaskan diri. Namun siapa yang akan menolong? Tempat ini begitu sepi, jarang ada orang lewat. Fitri nyaris kehabisan tenaga. Di saat ia hampir putus asa, tiba-tiba seseorang datang dan memukul kepala Udin dari belakang menggunakan sebuah balok kayu. Seketika tubuh Udin terhuyung lalu ambruk di tanah. Fitri yang masih gemetaran merasakan lemas di seluruh persendian hingga tak mampu menahan tubuh untuk tetap berdiri. Ia hampir roboh. Beruntung orang yang baru saja menolong itu berhasil meraih tubuh Fitri lalu membawanya ke tempat yang lebih aman. Mardi yang hendak menutup pintu gerbang rumah singgah tiba-tiba terkejut oleh kedatangan Fahri dengan membopong Fitri. Ia segera mendekat lalu membantu dokter muda itu membopong gadis penari. Kita bawa ke kamar saya, Pak. Pak Mardi, di sana ada perlengkapan medis saya. Baik, Pak Dokter. Ada apa ini, Pak Dokter? Kenapa Fitri bisa pingsan seperti ini? Tanya Mardi usai membaringkan Fitri di tempat tidur. Dia baru saja mengalami percobaan pemerkosaan. Oh iya, Pak. Tolong Bapak urus pelaku di kebun singkong dekat balai desa. Dia pingsan. Tadi saya pukul pakai kayu, amankan agar tak melarikan diri. Baik, Pak. Mardi segera berlari melaksanakan perintah Fahri. Sepeninggal Mardi, Fahri mengambil sebuah bantal untuk mengganjal tungkai Fitri, lalu menyelimuti badannya. Sejenak kemudian mengambil testimeter, lalu mengukur tekanan darah dan denyut nadi Fitri. Bersyukur gadis itu tak mengalami syok berat. Menatap wajah yang tengah terbaring di tempat tidurnya, pikiran Fahri melayang. Bagaimana bisa
seorang gadis berjalan sendirian di tengah malam seperti ini? Apa tak memperhitungkan akan terjadi hal-hal buruk seperti yang baru saja dialaminya? Fahri sungguh tak habis pikir. Ditatapnya tiap inci wajah gadis itu begitu dalam. Alis dan bulu mata yang tebal, pipi tirus, hidung mancung, serta bibir ranum membuat dada Fahri tiba-tiba berdebar. Detak jantungnya tak beraturan. Suara jangkrik yang biasanya terdengar biasa saja, entah kenapa malam ini menjadi seperti bernada di telinga sang dokter. Di tengah kehusyukan Fahri menikmati rasa yang tak biasa, tiba-tiba Fitri membuka matanya perlahan. Mengerjap lalu menoleh ke arah Fahri dengan alis berkerut. Ia hendak bangkit, tapi ditahan oleh Fahri. Ini di mana? Anda siapa? Coba kamu ingat-ingat, harusnya kamu tahu ini di mana. Kedua bola mata Fitri berputar mengamati sekitar. Ia merasa seperti tak asing. Ini di rumah singgah, di kamarku, ujar Fahri menjelaskan. Apa kamu baik-baik aja? Apa yang kamu rasain? Pusing, gelisah, atau yang lainnya? Pertanyaan demi pertanyaan keluar dari mulut pria berkulit putih dan bermata sipit itu. Fitri menggeleng. Dokter muda itu lalu mengambil satu botol kecil air mineral, membuka tutup, kemudian menyerahkannya kepada Fitri. Gadis itu menerimanya, lalu segera meminumnya. Hanya dengan beberapa tegukan saja, isi dalam botol itu telah berpindah tempat masuk ke dalam perut. Saat Fitri kembali berbaring, Mukijan, Subroto, dan beberapa warga desa masuk ke dalam ruangan di mana Fitri berada. Ayah Fitri segera mendekati dan memeluk putrinya. Tangis haru tak terhindarkan. Suasana menjadi begitu menyayat hati. Maafkan Bapak, Nduk, maafkan Bapak. Sudah cukup, Mukijan. Ini bukan waktunya menangis. Ada hal yang lebih penting yang harus diselesaikan. Suara Subroto menggelegar. Ini soal jabatan Fitri sebagai penari tradisi. Dia harus segera diganti karena sudah tidak suci lagi. Ucapan Kades mengejutkan Fitri dan semua orang yang ada di sana, tak terkecuali Fahri. Maaf Pak, kalau saya ikut campur, tapi apa maksud Bapak mengatakan Mbak ini gak suci lagi? Dia itu tidak dinodai Pak, bahkan pakaiannya pun masih lengkap, saya saksinya. Ucap Fahri sambil menunjuk ke arah Fitri yang terlihat syok mendengar perkataan Subroto. Subroto serta-merta menoleh ke arah Fahri. Ternyata sejak tiba di tempat itu, ia tak menyadari dokter dari kota itu juga ada di sana. Pak Dokter Fahri, kenapa ada di sini? Tanya Subroto canggung. Bapak lupa, ini kan kamar saya Pak. Kades itu melihat ke sekeliling. Oh iya, maaf saya terburu-buru dan panik sehingga tidak menyadari ini kamar Pak Dokter dan juga ada Pak Dokter di sini. Subroto berdehem lalu melanjutkan perkataannya seraya menoleh ke arah sang penari. Fitri, coba ceritakan apa yang baru saja terjadi. Bibir gadis itu terkatup rapat, tak ada sepatah kata pun keluar dari sana. Masih terus menunduk, Fitri menggeleng sambil menangis. Kedua tangannya mencengkram erat lengan sang ayah, sedang Mukijan terpaku mengepalkan kedua tangan, seperti berusaha keras menahan amarah yang luar biasa. Pak Broto, saya rasa lebih baik besok saja kita bahas masalah ini. Sekarang sudah malam, lagian kasihan Mbak Fitri, dia masih syok, belum bisa diajak bicara. Biarkan dia istirahat dan menenangkan diri. Ujar dokter yang kemudian diiyakan oleh beberapa orang yang ada di sana. Sepertinya Kades berkumis tebal itu tak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya ia pergi begitu saja, meninggalkan tempat itu, diikuti warga desa yang mengiringinya. Burung hantu di pohon bambu belakang balai desa masih terus saja bersuara, membuat suasana mencekam tak kunjung pergi. Burung-burung itu seperti mengerti suasana hati Fahri yang tengah kacau. Meski waktu telah memasuki pukul 2 pagi, tapi pria tampan yang berbaring di ranjang tersebut masih saja belum bisa tertidur.
Pikirannya melayang jauh, teringat tentang semua yang dikatakan Mardi padanya tadi. Usai semua orang telah pergi, Mardi telah menjelaskan semua mengenai Fitri. Mulai tentang alasan mengapa ikut seleksi pemilihan penari tradisi, hingga akhirnya terpilih dan dinobatkan. Tentang kehidupan keluarga, tentang sakitnya sang ibu, hingga tentang seluk-beluk penari tradisi. Dan ritual-ritual yang menyertainya. Semua telah terekam jelas di kepala sang dokter. Kini perasaan Fahri campur aduk antara kaget, kasihan, marah, dan tak percaya. Semua bergulat di dada. Betapa gadis itu telah mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Ternyata masih harus mengalami tindak percobaan pemerkosaan. Desa Sukarseni geger. Berita mengenai tindak pemerkosaan yang dialami oleh sang primadona kampung menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Di rumah-rumah, warung, pos ronda, mereka membicarakan kejadian yang menimpa Fitri. Topik panas yang menjadi lebih lezat disantap dengan dibumbui beraneka opini dan cibiran. Pagi-pagi sekali sebelum berangkat ke balai desa, Subroto menyempatkan diri datang ke rumah Mukijan, sengaja untuk mengurus permasalahan tadi malam. "Di mana Fitri?" tanya Subroto saat Mukijan menyambutnya. "Nyuwun sewu Pak Kades, Fitri sepertinya belum bisa bertemu dengan siapapun. Dia masih mengurung diri di kamar, tidak mau keluar. Mungkin Pak Kades bisa datang kembali kalau Fitri sudah membaik." "Loh, kamu itu gimana toh Pak? Kok malah ngumpetin Fitri? Masalah ini harus segera diselesaikan secepatnya. Fitri itu aset desa, dia penari yang dibayar oleh desa. Kalau terjadi masalah ya harus diselesaikan. Jangan malah bersembunyi." Kumis Subroto naik turun, selaras dengan perkataan yang terucap. "Pak Kades, mbok jangan teriak-teriak. Saya takut Fitri sama ibunya dengar. Kasihan mereka. Mari kita bicara baik-baik." "Halah, kamu ini. Saya tidak peduli. Pokoknya bawa Fitri keluar sekarang. Kalau tidak bisa, terpaksa saya sendiri yang akan masuk." Saat Mukijan kewalahan menghadapi Subroto, tiba-tiba sebuah mobil merah berhenti di halaman rumah. Usai mesin dimatikan, keluarlah dua orang dari dalam mobil. Ternyata Fahri dan Mardi yang datang. "Selamat pagi Pak Broto, Pak Mukijan," sapa dokter itu saat memasuki teras rumah Mukijan. Si pemilik rumah serta-merta menyambut kedatangan Fahri dan Mardi yang tak terduga. "Pak dokter, ini ada apa ya? Kok pagi-pagi sekali sudah ke sini? Apa ndak berangkat ke puskesmas?" tanya Pak Subroto dengan wajah kusut. Sepertinya ia kesal karena lagi-lagi dokter itu mengganggu rencananya. "Saya memang mau ke puskesmas Pak. Kesini hanya mampir untuk mengecek kondisi Fitri. Untuk diketahui, ini salah satu tugas saya sebagai pelayan masyarakat. Bukan karena ada urusan pribadi atau alasan lain. Semoga dapat dimengerti." Subroto tersenyum kecut lalu menoleh ke arah Mardi. "Kalau kamu ngapain kesini?" "Saya nganterin Pak Dokter, kan Pak Dokter belum tahu rumah Pak Mukijan." "Monggo, silakan duduk dulu bapak-bapak." Mukijan mengarahkan tangannya ke beberapa kursi tua yang berada di teras. "Nggak usah, saya masih ada urusan. Besok saja saya kesini lagi," ujar Kades yang kemudian segera pergi usai pamit undur diri. "Maaf sebelumnya Pak Dokter, tapi sebenarnya Fitri belum bisa bertemu siapa-siapa. Dia tidak mau keluar kamar sejak semalam," terang Mukijan setelah mengantar kepergian Subroto. Fahri manggut-manggut. Memang ini hal yang sudah pasti terjadi pada korban pemerkosaan. Meski terselamatkan dan belum sampai terjadi, tapi trauma itu pasti ada. Setiap korban akan mengalami tekanan psikis dengan tingkatan yang berbeda. Saya belum tahu Fitri ada pada tingkatan yang mana karena belum bertemu untuk menganalisa. Tatapan Mukijan terlihat sendu. "Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan Pak Dokter?" "Coba Bapak membujuk Fitri untuk mau bertemu dengan saya. Saya akan menganalisa dan melakukan terapi
Atau kalau tidak nyaman dengan saya, nanti saya akan cari orang untuk mendampingi. Yang jelas Fitri harus ditangani. Jangan dibiarkan terus-menerus memendam trauma. Nanti bisa berakibat buruk bagi kejiwaannya. Baik Pak Dokter, saya akan melakukan yang Pak Dokter sampaikan. Pria berusia 50 tahunan itu mulai berkaca-kaca. Kalau begitu saya pamit dulu. Besok saya kesini lagi. Semoga besok sudah bisa bertemu dengan Fitri. Di kantor balai desa, Suproto memanggil Slamet Subagio, Carik desa. Tentu saja membahas tentang gadis penari. Gimana, kamu setuju toh denganku? Tanya Kades dengan tatapan tajam. Ali Slamet bertaut, berpikir keras. Desa Sukarseni kembali geger. Warga dikejutkan dengan berita ditemukannya sesosok mayat di area persawahan, tak jauh dari balai desa. Korban adalah seorang pria berbadan besar, tinggi, kulit hitam, rambut lurus pendek, berusia sekitar 25 tahunan. Tak salah lagi, dia Udin, pria yang kemarin malam nyaris memperkosa sang gadis penari. Berita itu senter beredar di desa hingga sampai ke telinga Mukijan. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang tetangga yang memberitahukannya. Untuk memastikan, ia bergegas mendatangi lokasi ditemukannya mayat. Mata sayu Mukijan nyaris melotot keluar saat menyaksikan sendiri mayat yang tergeletak di tanah bersimbah darah tersebut benar-benar Udin. Bergidik ngeri melihat sebilah pisau tertancap di perut Udin. Kepala desa beserta jajarannya mendatangi lokasi tak lama setelah Mukijan datang. Suproto segera menyampaikan instruksi. Bapak-bapak dan mas-mas yang ada di sini, mari kita urus segera jenazah ini lalu langsung dimakamkan saja. Berhubung dia hanya sebatang kara, maka tidak perlu menunggu persetujuan keluarga. Tidak usah repot-repot lapor polisi. Biar nanti anak buah saya yang cari pelakunya. Mengerti ya bapak-bapak? Tak ada yang menjawab pertanyaan Suproto. Warga desa masih berkasak-kusuk membicarakan pendapat dan opini masing-masing, sehingga membuat sang kades naik pitam. Dengar ya saudara-saudara, kalau sampai ada yang lapor polisi, lalu banyak polisi datang ke desa kita, bukankah berita ini akan cepat menyebar kemana-mana? Ini aib. Apa kalian mau desa kita dicap sebagai desa terkutuk karena ada kejadian pembunuhan di sini? Lantang Suproto mencoba mencuci otak warga Sukarseni. Perlahan tapi pasti, mereka mulai terpengaruh. Satu persatu warga mulai mengangguk-angguk, menganggap ucapan Suproto masuk akal. Lalu hanya dengan satu komando, mereka bergegas melaksanakan perintah mengurus jenazah dan mengebumikan sesegera mungkin. Sebelum warga membubarkan diri, Suproto kembali berpesan. Saudara-saudara, karena prosesi penguburan jenazah sudah selesai, maka mari kita tutup mulut kita. Tidak perlu membahas lagi soal mencari siapa pembunuhnya. Percayakan sama saya, biar saya yang urus. Yang penting saudara-saudara tutup mulut saja. Jangan sampai berita ini sampai ke telinga orang luar. Bisa malu, ini aib desa. Mengerti saudara-saudara? Mengerti, jawab warga desa serentak. Benar saja, setelah kejadian itu, tak ada lagi orang yang mengungkit dan membicarakan tentang pembunuhan Udin. Semua warga Sukarseni kembali beraktivitas seperti sedia kala, seperti tak ada kejadian apapun. Namun seseorang yang tengah duduk di balik meja kerja masih memikirkan tentang kasus kematian Udin yang aneh dan beberapa rentetan kejadian janggal lainnya. Ia masih terpenung ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu ruang kerjanya. Susi, salah seorang pegawai puskesmas, menyembul dari balik pintu. Sudah sore dok, sudah waktunya pulang. Susi mengingatkan Fahri yang belum terbiasa dengan jadwal di puskesmas desa Sukarseni. Oh iya bu, terima kasih sudah mengingatkan. Jawab Fahri diakhiri dengan senyuman. Susi sepertinya salah mengartikan senyuman itu. Ia yang tadinya hanya berdiam di ambang pintu, kemudian masuk.
lalu duduk di seberang meja. Fahri mengernyitkan dahi. "Dokter, ini kan sudah di luar jam kerja, jadi jangan panggil saya ibu dong dok. Saya masih muda loh, masih single lagi. Panggil mbak atau Susi sajalah," ucap wanita berusia 30 tahun itu dengan malu-malu. "Baik mbak," jawab Fahri datar. "Dokter habis ini mau kemana? Ada acara ndak?" Dengan cepat Fahri menjawab, "Saya mau mampir ke rumah Fitri, mau cek kondisinya." "Kenapa? Mbak Susi mau ikut?" Raut kecewa tergambar di wajah wanita cantik itu. "Ndak dok, saya ada acara, permisi," jawab Susi lalu segera beranjak pergi meninggalkan Fahri yang sepertinya tak ambil pusing dengan tingkah pola wanita itu. Fahri benar-benar mampir ke rumah Fitri usai pulang dari puskesmas. Pak dokter, monggo silakan masuk," sapa Mukijan yang kebetulan sedang membelah kayu di halaman rumah. Kayu itu akan ia gunakan untuk memasak. "Gimana keadaan Fitri pak?" "Alhamdulillah dia sudah mendingan, sudah mau keluar kamar, melakukan aktivitas seperti mandi, memasak, tapi belum mau bicara banyak, makan juga masih sedikit," terang Mukijan seraya duduk di kursi samping dokter itu duduk. Fahri menghela nafas. "Syukurlah pak, ini sudah perkembangan bagus. Kalau begitu bisa saya bertemu sama Fitri?" "Sebentar dok, saya tak bicara dulu sama Fitri. Semoga dia mau menemui dokter." Mukijan lalu masuk mencari Fitri yang berada di kamarnya. Detik demi detik waktu berjalan. Entah kenapa terasa begitu lama bagi Fahri. Kini berharap gadis penari itu mau menemuinya. Ada sesuatu yang lain, harap yang berbeda. Tak sekedar menunaikan tugas, tapi juga menjawab semua pertanyaan yang bersarang di hati. Ada apa dengan rasa ini? Degup jantung dokter kota itu menjadi semakin tak beraturan. Tak kalah sosok yang akhir-akhir ini sering muncul di mimpi dan benaknya, keluar dari kamar pintu yang setengah tertutup. Wajah ayu itu seolah menyihir pemuda bermata sipit tersebut. Meski suasana sepi layaknya kehidupan di desa, tapi terasa bising bagi Fahri, sebab ada genderang bertabuh di dadanya. Fahri perlahan bangkit lalu duduk kembali saat Fitri mempersilahkan dengan suara lirih. Berdiam sedikit untuk mengembalikan fokus pikiran. "Apa kabar mbak? Apa semuanya baik-baik saja?" Belum ada jawaban. Fahri masih menunggu, lalu tanpa disangka, dengan wajah sendu berurai air mata, Fitri berkata, "Tolong saya dok." Fahri terkesiap, dipandangnya gadis itu begitu dalam, menyelami arti dari sorot mata penuh luka. "Apa yang bisa saya bantu mbak?" Fitri menyusut air mata di pipi, menegakkan kepala lalu berkata, "Tolong jangan kemari lagi dok." Kenapa? Apa saya melakukan kesalahan? Apa kedatangan saya menyulitkanmu?" Jecar Fahri yang belum mengerti apa maksud gadis penari itu. Bibir mungil Fitri tak segera mengeluarkan jawaban. Hanya getaran kecil tergambar di sana, membuat Fahri semakin penasaran. "Kenapa Fitri? Ada apa?" "Ndak dok, ndak ada apa-apa. Sekarang saya sudah baikan, sudah ndak membutuhkan perawatan dokter. Lebih baik dokter menjauh dari saya, itu lebih baik daripada nanti terjadi hal-hal buruk pada dokter." Kening Fahri mengernyit, tak mengerti dengan maksud Fitri. Apa hal terburuk yang mungkin saja terjadi kalau saya masih tetap gak mau menjauh? Apa sebenarnya misteri di balik semua ini? Apa ada seseorang yang mengancammu? Fitri menggeleng. "Ndak ada yang mengancam saya dok, tapi mungkin nanti, cepat atau lambat, justru akan ada yang mengancam dokter. Itu karena dokter dekat dengan saya. Saya ini pembawa sial dok. Saya orang terkutuk. Lihatlah, semua masalah datang terus-menerus menyerang saya. Semua karena saya dok. Saya."
Pundak gadis itu berguncang hebat seiring derasnya air mata yang tumpah membasahi pipi. Pria tampan berkemeja biru itu mengusap wajah dengan kedua tangan, menghela nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya kasar. Jadi begitu pola pikir kamu. Semua masalah datang gara-gara kamu. Enggak, Fit, enggak. Ini karena... Saat Fahri belum selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara seseorang terjatuh dari arah dalam kamar yang ditempati Sri Yatun. Sontak dua manusia yang tengah duduk di teras itu seketika bangkit lalu bergegas menuju sumber suara. Mukijan yang ternyata juga mendengar ikut berlari dari arah dapur menuju kamar Sri Yatun yang terletak di samping kamar Fitri. "Mama!" teriak Fitri yang sampai lebih dulu. Melihat sang ibu tergeletak di lantai tanah, ia lalu menghampiri Sri Yatun dan segera membangunkannya. Detik kemudian, Fahri dan Mukijan masuk kamar. Alangkah terkejutnya mereka ketika menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Sri Yatun bisa menggerakkan beberapa anggota tubuhnya perlahan. Ini mustahil. Bagaimana bisa Mama menggerakkan tubuh? Setelah hampir setahun dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan aku belum pernah mengantarnya berobat sekalipun, batin Fitri. Bersama-sama mereka bertiga mengangkat tubuh Sri Yatun, lalu membaringkannya di dipan. Fahri segera keluar mengambil peralatan medis yang ada di dalam mobil. Mukijan bergegas ke dapur, tak lama kemudian dengan membawa segelas air putih hangat. Sedang Fitri memijit lengan pelan dan mengoleskan minyak kayu putih sedikit demi sedikit ke kening ibunya. "Mak, apa yang terjadi? Kok sampai jatuh?" "Fitri, Pak, Mama bisa bergerak sekarang. Lihat." Antusias Sri Yatun memperlihatkan tangannya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Tak terlalu tinggi, lalu turun lagi. Begitu pula kepalanya juga digerakkan menoleh ke kanan dan ke kiri. Anak bapak itu saling berpandangan sejenak, lalu kembali menatap ke arah Sri Yatun. Mereka berdua takjub, hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hingga mata berkaca-kaca sebab terharu. Meski ini hal yang aneh dan tak masuk akal, tapi tetap saja bahagia tak dapat dipungkiri. Dokter Fahri kembali sambil membawa testimeter dan stetoskop. Hanya itu yang selalu siap sedia di mobil. Ia kemudian memeriksa keadaan wanita parubaya yang masih terlihat cantik itu. Mungkin dari wanita inilah Fitri mewarisi pesona keelokan nan menawan. "Apakah terasa sakit, Bu?" tanya Fahri seraya mengangkat tangan Sri Yatun satu persatu. Sri Yatun menggeleng, begitupun saat sang dokter menekuk kedua lututnya. Ia juga tak merasakan sakit. "Ini aneh, apa benar tidak sakit, Bu?" tanya Fahri sekali lagi. Ia sungguh tak percaya dengan kondisi seperti ini. "Ndak sakit, Pak Dokter, saya ndak bohong." "Memangnya kenapa, Dok?" tanya Fitri penasaran. Kasus seperti ini jarang sekali terjadi. Pasien dengan kelumpuhan berbulan-bulan tiba-tiba saja kembali pulih tanpa menjalani prosedur pengobatan sama sekali. Ini sangat luar biasa. Sebaiknya besok pagi ibu dibawa ke rumah sakit di kota menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Iya, Pak Dokter, akan saya antar istri saya ke sana. Kalau begitu saya tak ke rumah Kang Parno sekarang, minta antar pakai mobilnya. Semoga dia mau mengantar besok pagi. Mukijan tidak bangkit, tapi Fahri buru-buru mencegahnya. "Gak perlu, Pak, biar saya yang ngantar. Bapak hanya perlu bersiap-siap, karena besok kita akan berangkat pagi-pagi sekali, agar dapat nomor antrian kecil." "Tapi bukankah Pak Dokter harus tugas di puskesmas?" Mukijan merasa tak enak hati. "Iya, besok saya cuma ngantar saja. Jadi tetap ke puskesmas setelahnya. Siangnya saya jemput kembali." Fahri menatap ke arah Fitri. Entah apa maksudnya. Fitri yang kebetulan juga sedang menatap sang dokter seketika berpaling ke arah lain. "Baiklah Pak Dokter, terima kasih banyak. Maaf sudah merepotkan," ucap Mukijan sambil memegang tangan dokter yang sesekali melirik ke arah gadis ayu di sampingnya itu.
Seorang pria sedang duduk di sebuah ruangan gelap yang kental dengan suasana mistis. Di hadapannya terdapat sebuah meja pendek yang di sana tersaji satu tampah sesajen berupa kembang 7 rupa dan beberapa ubur rampi lainnya. Selain itu juga terdapat anglo untuk membakar dupa lengkap dengan beberapa dupa yang telah terbakar. Dindingnya berupa tembok tua, tertempel banyak sekali kantong kain kecil seukuran dompet. Entah berisi apa, mungkin jimat atau benda lainnya. Di seberang meja juga duduk seorang pria parubaya dengan komat kamit sambil memejamkan mata. Setelah selesai melakukan ritual membaca mantra, ia kemudian meludahi cawan berisi air. Entah air apa. "Gimana Mbah? Sudah?" tanya pria botak yang sedari tadi setia menunggu prosesi selesai. Selepas subuh, Mukijan dan Fitri telah bersiap untuk mengantar Sriatun ke rumah sakit di kota. Semua telah berpakaian rapi dan mempersiapkan segala kebutuhan yang mungkin diperlukan saat berada di sana. Sesuai janji, Fahri benar-benar datang menjemput. Mobil yang dikendarainya itu tampak lebih bersih dari biasanya, berkilau. Sepertinya baru saja dicuci. Tak kalah dengan mobil, si empunya juga terlihat berbeda, lebih rapi dengan setelan kemeja lengan pendek motif warna biru muda dan celana berbahan wol, flanel berwarna navy. Rambutnya pun tersisir ke belakang. Setelah mengucap salam, Fahri bergegas membuka pintu belakang mobil, mempersilahkan Mukijan yang membopong Sriatur untuk masuk, lalu menutupnya kembali. "Fitri, kamu duduk di depan," ujar Fahri seraya membukakan pintu depan mobil untuk gadis itu. Fitri menurut saja. Ia masuk lalu duduk dengan nyaman. Fahri tersenyum lebar melihatnya. Suasana pedesaan begitu asri. Sepanjang perjalanan hamparan sawah membentang sejauh mata memandang. Pohon-pohon menjulang tinggi, berjajar rapi di kiri kanan jalan. Di tengah konsentrasi mengemudi, mata sipit Fahri sesekali melirik ke arah gadis yang duduk di sebelahnya. Fitri nampak tenang sekarang, tak seperti kemarin atau hari-hari yang lalu. Tak terlihat raut tegang atau terbebani. Mata bulatnya yang memandang keluar jendela mobil terpancar rona kebahagiaan. Bibir mungil itu, meski tak begitu jelas, namun ada secuil senyum di sana. Semakin dalam Fahri menatap makhluk indah itu, semakin kencang pula detak jantungnya. Semakin tak beraturan, berantakan. Bahkan menjadi lebih kacau lagi ketika tiba-tiba Fitri membuka suara. "Terima kasih Dok atas bantuannya. Saya tidak tahu bagaimana nanti bisa membalas budi." Pria tampan itu mengerjap dan berdehem sebentar untuk mengembalikan fokus pikiran. "Santai saja Fit, nggak perlu sungkan. Saya cuma membantu kok." "Iya Pak Dokter, saya jadi ndak enak sama Pak Dokter yang sudah repot-repot membantu keluarga saya." Mukijan ikut bersuara. "Matur suwun, terima kasih Pak Dokter." Sriatun yang sedari tadi hanya diam juga ikut menimpali. "Bapak Ibu nggak usah sungkan, saya hanya membantu sedikit, sebisa saya saja. Semoga dengan adanya saya bisa sedikit meringankan beban." "Saya bersyukur sekali ada Pak Dokter yang baik sekali. Nggak nyangka, kok ada orang yang begitu sempurna. Sudah ganteng, pinter lagi. Kalau saya bisa jadikan mantu, senang sekali saya. Tapi kan, ya ndak mungkin toh Pak Dokter." Perkataan Mukijan barusan sukses membuat wajah Fahri memerah dan tak bisa menahan senyum di bibir begitu lebarnya. Begitu pula dengan wajah Fitri yang juga memerah. Namun gadis berambut panjang itu sepertinya tak menyukai guyonan sang ayah. Ia malah tampak marah dan malu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 50 menit lamanya, sampailah mereka di tempat tujuan. Sebuah rumah sakit besar di kota yang tersohor karena peralatannya yang lengkap dan modern. Fahri menurunkan keluarga Mukijan lalu segera berpamitan agar tak terlambat datang ke puskesmas. Satu persatu proses pemeriksaan di rumah sakit Sriatun jalani.
Meski memakan waktu yang cukup lama, tapi Mukijan dan Fitri tetap sabar menemani. Seperti dugaan, benar saja, wanita parubaya itu ternyata steril dari berbagai penyakit. Tak ada sakit serius yang ia derita. Seperti itulah yang dokter spesialis saraf tadi sampaikan. Lega sekaligus bingung dengan kenyataan ini. Fahri yang telah menjemput lalu membawa keluarga Mukijan kembali ke rumah, tak kalah terkejut dan bingung dengan keadaan Sriyatun. Bagaimana bisa ya Pak Dokter? Tanya Mukijan setelah membaringkan istrinya di tempat tidur. Entahlah Pak, saya sendiri baru kali ini menemui kasus seperti ini. Jawab Fahri seraya duduk di teras depan rumah. Mukijan juga ikut duduk di kursi yang lain. Apa mungkin mamanya Fitri diguna-guna ya? Lelaki berbadan kurus itu mulai berspekulasi. Apa? Diguna-guna? Didukunin gitu maksudnya Pak? Ya bisa jadi Pak Dokter. Kalau bukan, lantas apa lagi yang mungkin? Saya kok mulai yakin. Kalau benar ada yang mengguna-guna ibu, apa yang mungkin jadi alasan dia melakukannya Pak? Apa Bapak punya musuh? Mukijan mengernyitkan dahi, mengingat-ingat sesuatu hal yang mungkin bisa jadi jawaban. Saya merasa ndak punya musuh Dok. Wong saya itu ndak pernah cari masalah sama orang kok. Peribahasanya itu benar ya diam, salah ya diam. Tapi yo ndak tahu juga kalau ternyata ada orang yang diam-diam ndak suka sama saya atau keluarga saya. Mereka diam sejenak, berkelana pada pikiran masing-masing. Di tengah keheningan, tiba-tiba Fitri keluar dengan membawa nampan dengan 2 buah gelas berisi teh hangat di atasnya. Fitri, dokter itu berseru, terbesit sebuah jawaban di kepalanya. Fitri pun menoleh, heran. Iya Pak Dokter, mungkinkah ini semua gara-gara kamu? Gadis itu terkejut, tak percaya. Maksudnya apa Dok? Mungkinkah mereka mengguna-guna ibumu karena kamu, agar kamu terpaksa jadi penari desa? Bagai tersambar petir, Fitri terkejut bukan main. Begitupun dengan sang ayah. Kenapa baru sekarang terpikir kemungkinan itu? Batin Fitri. Kak, kalau memang begitu, siapa yang tega melakukannya? Bergetar bibir Fitri mengucapkannya. Mungkinkah dia? Suara gadis itu tercekat di tengah perkataannya. Tak mampu ia menyebut nama itu. Seseorang yang sampai mati pun akan dikejar sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa. Bagiku, kesucian adalah mahkota. Orang yang dengan cara licik dan biadab telah merenggut kesucianku, maka hanya nyawalah yang pantas untuk membayar. Dengan deru nafas memburu, kaki sang penari tradisi setengah berlari menembus pekatnya malam. Tak peduli gelap, abai akan dinginnya udara di kaki gunung. Terus meniti jalan dengan memeluk dendam dan amarah di dalam dada. Hingga sampailah ia di suatu tempat di mana seseorang tengah beradu nikmat dengan korban barunya. Subroto, keluar kamu, dasar bajingan, manusia jahanam. Pria yang tengah menyesap madu calon penari tradisi yang baru terperangah mendengar suara yang tak asing itu, memaki dirinya. Mendidihlah darah sang kepala desa. Dengan berat hati Subroto menghentikan kenikmatannya, mencupu Mawarti, si calon penari, kemudian bergegas keluar usai memakai pakaian seadanya. Betapa terkejutnya hati Subroto ketika melihat Fitri berdiri tegak di halaman depan kamar eksekusi di rumah singgah samping balai desa. Gadis itu bahkan mengacungkan sebilah parang yang biasa ayahnya gunakan untuk membelah atau memetik kelapa. Hei, berani-beraninya kamu mengganggu acara ritual penting desa ini. Apa kamu tidak takut kena kutukan dari roh para leluhur? Tidak takut kualat? Dasar perempuan tak tahu diuntung. Maki Subroto dengan penuh emosi. Bukannya takut, Fitri malah berjalan mendekati pria berkepala botak itu
dengan sorot mata tajam berapi-api. Selangkah demi selangkah semakin dekat. Aku tidak takut, bahkan kalaupun harus mati sekarang juga, aku rela. Lagi pula buat apa hidup dengan menanggung malu? Aku sudah tidak suci lagi, semua gara-gara kalian. Kalian harus membayarnya dengan nyawa kalian. Dan yang pertama adalah kamu, Subroto. Mawarti yang keluar menyusul Subroto menjerit histeris. Menyaksikan Fitri telah semakin dekat dengan tubuh sang kades dengan parang yang siap menerkam. Pria itu gemetar ketakutan setengah mati. Tak menyangka gadis itu benar-benar nekat akan menghabisinya. Kebencian telah merasuki hati sang penari tradisi, membakar jiwa, membungkam naluri dan akal sehat. Fitri yang semula membunuh seekor semut pun tak mampu, kini bersiap merenggut nyawa pria di hadapannya itu. Tangan mungilnya yang gemetar menggenggam gagang parang, terayun ke atas, dan parang itu jatuh tepat di samping tubuh Subroto yang luar biasa ketakutan hingga nyaris tak bisa bernafas. Seseorang berhasil meraih tubuh Fitri dan melepas parang tepat pada waktunya. Terlambat sedikit saja, nyawa pria tambun itu mungkin saja sudah terpisah dengan raga. Fitri seketika tergugu dalam pelukan Fahri. Ya, dokter itu telah menghentikan aksi Fitri yang kalap tak berakal. Kalau saja Fahri tak terbangun oleh jeritan Mawarti, tentu semua akan terlambat. Entah apa yang akan dilakukan Fitri jika ia tak mampu mencegahnya. Menit kemudian Mardi datang. Tanpa menunggu perintah, segera mengamankan Subroto dan Mawarti. Tak lupa membawa serta parang milik Mukijan, meninggalkan Fitri yang masih menangis di pelukan sang dokter. Menangislah, lepaskan semua amarah dan kecewamu. Lepaskan semua, biarkan semua beban di hatimu keluar bersama dengan air mata yang mengalir. Aku akan tetap di sini, terus menjagamu. Matahari telah terbit, pagi menjelang. Udara dingin khas pedesaan perlahan mulai tersapu diterpa hangat mentari. Sukar seni terlihat lebih indah hari ini. Alam seolah ikut merayakan perubahan di sana. Kemarin Subroto beserta antek-anteknya telah dijebloskan ke balik jeruji. Fahri telah melaporkan kepada pihak yang berwajib atas semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Hari ini ia harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi pelapor. Seharusnya ia datang bersama Fitri selaku korban. Namun hal ini sepertinya tidak bisa dilakukan, sebab terjadi sesuatu pada gadis itu. Makan dulu ya, Nduk. Mukijan mencoba membujuk Fitri untuk sekedar mengisi perut agar tak jatuh sakit. Tak ada jawaban. Sejak kejadian di rumah singgah, gadis itu kembali mengurung diri di kamar. Tak mau melakukan apapun, hanya terdiam melamun di depan jendela yang terbuka. Tatapannya kosong. Sudah, Nduk, jangan seperti ini. Bapak jadi sedih kalau lihat kamu begini. Apalagi yang kamu pikirkan? Semua sudah berlalu, bahkan Pak Kades pun sudah dipenjara. Hening, Fitri masih tak mau bersuara. Perlahan bulir bening mulai menetes dari sudut matanya. Pedih hati Mukijan menyaksikan putri satu-satunya mengalami depresi yang teramat dalam. Bergegas ia bangkit, meletakkan piring yang sedari tadi dibawa, lalu berjalan keluar. Langkah panjang membawanya pergi meninggalkan rumah. Dengan nafas terengah, sampailah Mukijan di tempat tujuan, mencari seseorang yang ia rasa pasti mau dan mampu menolong putrinya. Maaf Pak, Dokter Fahri hari ini izin tidak masuk puskesmas karena ada urusan. Terang Susi yang menemui Mukijan di meja pendaftaran. Ada urusan apa? Mukijan mencoba mencari informasi. Katanya mau ke kantor polisi jadi saksi. Memangnya kenapa toh Pak? Tidak apa-apa Bu, saya permisi, matur nuwun. Bergegas Mukijan berlari mencari ojek yang banyak berjajar di depan puskesmas, lalu segera meminta untuk diantar ke kantor polsek.
Beruntung setibanya di sana, Mukijan langsung mendapati Fahri sedang duduk di ruang tunggu. "Pak dokter, tolong saya. Itu Fitri, Pak dokter. Tolong." Panik, Mukijan malah berbicara ngawur, tak jelas. "Ada apa sama Fitri, Pak?" "Itu Fitri, Pak dokter. Dia seperti depresi. Tolong Pak dokter, tolong. Dia stres, Pak." Mengabaikan peringatan salah seorang petugas kepolisian untuk tetap di sana, Fahri meninggalkan kantor polisi bersama Mukijan dengan tergesa. Mobil yang dikendarainya melaju kencang membelah jalanan pedesaan. Sesampainya di rumah, mereka segera masuk kamar di mana Fitri berada. Ternyata telah ada Sriatun yang duduk di samping gadis itu. "Loh, Mama kok di sini? Mama bisa jalan?" Mukijan kaget. Istrinya yang semula ada di kamarnya kini telah berpindah ke kamar Fitri. "Rambatan, Pak Ne. Mama pengen nemenin Fitri, biarin jatuh-jatuh, yang penting sampai sini. Mama takut Fitri kenapa-napa," jawab Sriatun dengan mata berkaca-kaca, ingin menangis tapi ditahannya. "Fitri." Perlahan Fahri mendekati gadis penari yang masih melamun di samping jendela. Tak ada reaksi. Disentuh dengan lembut tangan gadis itu, masih tetap tak ada reaksi. "Ada apa Fitri? Ada yang kamu pikirkan? Ceritalah." Masih saja hanya bulir bening yang menjawab. Fahri berbalik mendekati Mukijan. "Sebaiknya kita bawa Fitri ke rumah sakit di kota, Pak. Sepertinya dia memang depresi," ucapnya setengah berbisik. "Apapun yang terbaik, lakukan saja Pak dokter." Mukijan menghela nafas. "Kurang ajar," umpat Subroto. "Saya juga ndak nyangka dokter itu akan nekat menjebloskan Bapak ke penjara. Saya ndak mikir sampai situ, Pak. Kita kecolongan," ujar Budi, anak buah Subroto yang tengah menjenguk atasannya di penjara. "Kamu itu bodoh. Harusnya kamu mikir akan terjadi hal seperti ini. Kalau warga desa sudah pasti ndak bakal berani ngelaporin saya ke polisi, sebab mereka takut kualat. Si dokter itu orang kota, mana percaya dia sama hal-hal seperti ini. Harusnya kita ndak biarin dokter itu masuk desa kita," kata Kades bersungut-sungut. "Kamu harus cari cara biar saya dan yang lain bisa keluar dari sini." Iya Pak, saya ngerti." "Oh iya, saya sudah melakukan pembalasan pada gadis itu, Pak." Budi tersenyum melicik. Subroto memelintirkan kumis lebatnya. "Apa yang sudah kamu lakukan?" Hari ini Fitri benar-benar akan dibawa ke kota oleh Fahri bersama Mukijan dan Sriatun. Dokter itu telah menyerahkan surat izin kepada pihak puskesmas untuk 2 hari. Jadi genap 3 hari cuti yang ia ambil ditambah dengan kemarin. Pagi buta mobil yang mereka tumpangi telah melesat meninggalkan desa Sekar Seni. Sepanjang perjalanan, Fitri masih tak mau bersuara, hanya menatap kosong ke arah depan, nyaris tak bergerak seperti patung. Tampak raut cemas di wajah Mukijan dan Sriatun. Namun keduanya tetap berusaha tenang agar tak memperkeruh suasana. Saat azan subuh berkumandang, mereka telah sampai di kota. Fahri menepikan mobil lalu masuk ke parkiran sebuah masjid yang berada di tepi jalan raya yang mereka lewati. "Kita sholat dulu ya Pak, Bu." "Iya Pak dokter, tapi saya tidak bisa bacaannya." Takut-takut Mukijan mengungkapkan kenyataan. Begitupun Sriatun yang juga tak pernah menjalankan sholat, wajahnya terlihat pucat. Mendengar pengakuan sepasang suami istri itu, Fahri sedikit kaget. Namun ia bisa segera mengendalikan ucapannya agar tak menyinggung perasaan. Kalau begitu Bapak dan Ibu ikuti gerakan imam saja dulu, yang penting kita sholat." "Baik Pak dokter." Saat Fahri dan Mukijan hendak masuk ke masjid, usai mengambil wudhu, Sriatun memanggil mereka berdua. Rupanya wanita parubaya itu berada di samping mobil. "Pak Ne, Pak dokter, lihat. Ini Fitri kok begini?" Sriatun sedikit panik. Fahri dan Mukijan segera melongok ke dalam mobil. Terlihat Fitri tengah menutup telinga seperti seseorang yang sedang ketakutan.
Wajahnya pucat dan matanya tertutup paksa. Fitri, tenang Duk, kamu takut apa? Mukijam mencoba menarik tangan putrinya. Sayang, kedua tangan Fitri menempel kuat pada kepalanya. Sadar Nduk, ini mama sama bapak. Kamu kenapa Tondo? Bergetar suara Sriatun mencoba menenangkan gadis itu. Tapi sayang, Fitri tetap meringkuk ketakutan. Fahri terdiam sesaat, memikirkan apa yang tengah terjadi pada gadis di dalam mobil itu. Lalu ia mencoba menghubungkannya dengan hal-hal ganjil yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai tentang ritual-ritual yang dijalani Fitri, kesembuhan Sriatun yang sangat tiba-tiba dan tak masuk akal, depresi Fitri, dan yang terakhir, kejadian saat ini. Mungkinkah semua ini saling berkaitan? Semua nyaris tak masuk akal. Apakah ini berhubungan dengan hal mistik? Mungkinkah Fitri diguna-guna? Fahri tak habis pikir, tapi kini sepertinya ia benar-benar yakin tentang apa yang ada di pikirannya. Dokter muda itu bergegas menemui seseorang di dalam masjid yang baru selesai mengumandangkan azan, menanyakan tentang siapa yang bisa membantu menangani orang yang terkena gangguan jin. Beruntung Fahri menemukan orang yang tepat. Pria berbaju koko putih dan memakai sarung itu adalah seorang praktisi ruqyah. Sementara itu di rutan kota, saat para penghuninya tengah bersiap menjalankan ibadah sholat subuh, seseorang di salah satu sudut ruangan mendekam, tak mau beraktivitas seperti yang lain. Kenapa Pak? Tanya seorang tahanan yang sekamar dengannya. Nggak apa-apa, saya ndak ikut sholat dulu, perut saya sakit. Loh, kalau cuma sakit perut ya tetap saja harus sholat Pak. Mosok cuma gitu aja ndak sholat? Sudah sana duluan, nanti saya nusul. Pedus. Siapa lagi kalau bukan Subroto? Tingkahnya selama di rutan tetap sama, tak mau diperintah dan diatur. Apalagi diminta menjalankan ibadah, itu adalah hal yang selalu dihindari dengan berbagai alasan. Sepeninggal temannya tadi, Subroto lalu kembali merebahkan diri di tempat tidur, menatap langit-langit kamar rutan. Kurang ajar si Budi, berani-beraninya dia bohongin aku. Katanya mau cari cara ngeluarin aku dari sini. Mana buktinya? Wadus, kalau sampai aku diproses, wah bisa kacau. Aku pasti kena pasal berlapis. Sudah main dukun, nidurin Fitri, bunuh Udin juga. Mati aku, mati. Sambungnya seraya meninju dinding di sampingnya dengan sangat keras. Masih di waktu yang sama, Ani sepulang dari pasar menjerit histeris, mendapati Budi kejang-kejang di kasur dengan mulut mengeluarkan darah hingga bercacaran diseprai. Ia bergegas menghampiri dan meraih tubuh suaminya itu dengan panik dan gemetar. Tak tahu apa yang tengah dialami Budi, Ani berteriak meminta tolong. Bapak Ibu Budi yang tinggal serumah dengan mereka seketika datang menghampiri, kemudian disusul oleh beberapa tetangga terdekat. Betapa terkejutnya mereka mendapati Budi dengan kondisi tak wajar. Mulutnya menganga terus, mengeluarkan darah, sedang kedua tangan memegangi leher seakan-akan mencekik dirinya sendiri. Bapaknya Budi yang meyakini bahwa anaknya terkena teluh, segera memanggil orang pintar yang ada di desanya. Sedang yang lainnya tetap di kamar Budi seraya memberi pertolongan sebisanya. Kepanikan mulai berangsur mereda kala sang dukun telah tiba dan langsung melakukan ritual yang entah seperti apa. Hanya Komat Kamit membaca mantra, meniupkannya ke dalam cawan berisi air kembang, lalu menyemburkan air itu ke wajah Budi. Beberapa saat belum ada reaksi, namun setelah dukun itu kembali mengulang semburannya, kejang di tubuh si anak buah kepercayaan Subroto itu mulai menghilang. Sedikit demi sedikit, darah yang keluar dari mulut pun mulai berhenti. Sejenak mereka bisa bernafas lega. Mas Budi, kenapa Mbah? Sesegukan Ani bertanya pada dukun itu. Guna-gunanya mental. Apa maksudnya Mbah?
Si dukun itu menghela nafas. Si Budi ini kemarin datang ke saya, minta kirim guna-guna ke si gadis penari itu. Siapa namanya? Oh ya, si Fitri. Ya. Dan sepertinya sekarang ada yang ngurusin si Fitri itu. Jadinya balik ke Budi. Duh Gusti, Ani dan ibu mertuanya terkejut bukan main mendengar penjelasan dukun itu. Serta-merta keduanya menangis berpelukan, mengetahui kenyataan bahwa Budi telah melakukan hal di luar dugaan. Namun tidak bagi bapaknya Budi. Ia seperti telah mengetahui perbuatan anak lelakinya tersebut. Maka ketika Budi mengalami kejadian ini, ia langsung mencari sang dukun. Keesokan harinya, Fitri telah berada di sebuah rumah yang ia tak tahu di mana dan milik siapa. Saat terbangun, tak ada seorang pun di dalam kamar di mana ia berbaring. Fitri bangkit dari tidur lalu duduk di tepian ranjang, menyambungkan pandangan ke seluruh ruangan. Kini ia tengah berada di sebuah kamar nan bersih dengan dinding bercat putih dan perabotan modern. Tidak terlalu besar, tapi ruangan ini cukup untuk sebuah tempat tidur ukuran sedang. Saat Fitri berniat hendak keluar, seseorang membuka pintu lalu masuk dengan membawa sebuah nampan berisi segelas teh panas. Fitri, kamu sudah bangun? Sumringah Fahri menyapa gadis yang sekarang terlihat lebih cerah itu. Dokter Fahri? Iya, ini aku Fahri. Maaf dok, saya hampir tak mengenalinya. Soalnya dokter terlihat berbeda dengan pakaian itu. Fahri yang mengenakan kaos polos pendek berwarna putih dan celana jeans hitam selutut segera mendekati Fitri dan meletakkan nampan di meja. Senyumannya merekah. Jangan panggil dokter lagi, panggil mas saja. Sebenarnya Fitri tak paham kenapa Fahri bersikap tak formal seperti itu. Tapi ia jauh lebih penasaran kenapa bisa ada di sini. Ini di mana dok? Mas, kenapa saya bisa di sini? Lalu di mana bapak sama mama saya? Ini di rumahku, Fit, yang sebentar lagi akan jadi rumahmu juga. Dan ibu bapakmu itu ada di dapur lagi masak. Tunggu dulu mas, maksudnya apa? Apa yang barusan Mas Fahri katakan? Kita menikah aja Fit, secepatnya. Fahri menatap kedua bola mata Fitri, meyakinkan bahwa ia benar-benar serius dengan yang dikatakannya. Fitri menggeleng, masih belum mengerti, keningnya berkerut. Apa ini lelucon? Saya bahkan tidak tahu apa-apa. Apa yang terjadi sampai saya bisa ada di sini? Kenapa bisa Mas Fahri tiba-tiba mengatakan kita akan menikah? Ada apa semua ini? Bukannya menjawab, dokter itu malah tersenyum sambil terus memandangi wajah gadis bermata besar dan berhidung mancung itu, seolah menikmati tiap jengkal wajah Ayu Fitri. Kamu cantik. Apa? Enggak. Minum dululah. Sementara Fitri menyesap teh itu sedikit demi sedikit, Fahri mulai bercerita. Di malam kamu menyerang Kades, paginya kamu depresi, Fit. Iya, aku sama orang tuamu pikir kamu depresi karena kamu cuma melamun terus, gak mau melakukan apa-apa. Lalu aku bawa kamu ke kota. Aku berniat ngantar kamu ke rumah sakit. Tapi di tengah perjalanan saat mampir ke masjid, barulah ketahuan kalau kamu gak depresi tapi terkena guna-guna. Apa? Guna-guna? Begitulah. Beruntung saat itu kita ketemu seseorang yang ternyata adalah seorang praktisi ruqyah. Saat itu juga kamu diberi terapi ruqyah. Dan kamu tahu, saat itu reaksimu luar biasa dahsyat, muntah-muntah dan teriak-teriak. Benarkah? Habis itu kamu pingsan, lalu aku bawa kamu ke sini. Gak jadi ke rumah sakit, aku panggil teman papaku yang juga praktisi ruqyah. Kamu diruqyah lagi dan akhirnya aku bersyukur sekarang kamu udah sadar. Mata Fitri berkaca-kaca lalu meneteskan bulir bening dari kedua sudut matanya. Lalu setelah rentetan kejadian yang Mas tahu sendiri saya alami,
kenapa Mas mau menikahiku? Apa ini karena Mas kasihan sama saya? Atau ini hanya sebuah lelucon? Apa ini lucu bagimu, Mas? Enggak, Fit, aku serius. Bukan karena kasihan, tapi aku pengen melindungi kamu. Mungkin ini kedengeran konyol, tapi aku jatuh cinta sama kamu, Fit. Hening, keduanya diam dalam pergulatan batin masing-masing. Kemudian Fitri menegakkan kepalanya. Enggak, Mas, ini enggak benar. Mungkin saja Mas Fahri hanya simpati, bukan cinta. Apa yang membuat seseorang seperti Mas bisa jatuh cinta sama orang seperti saya ini? Enggak ada, Mas, enggak ada. Saya penari jalang, saya sudah enggak suci lagi. Saya orang desa, miskin. Saya bahkan nyaris jadi seorang pembunuh, Mas, pembunuh. Fahri bangkit dari duduknya lalu bersimpuh di hadapan Fitri. Tangannya terulur mengusap air mata di pipi gadis pujaannya tersebut. Kita jalani aja, nanti kamu akan tahu aku serius apa enggak. Biar waktu yang akan membuktikan. 2 hari telah berlalu sejak kepergian Fahri, Fitri dan orang tua Fitri ke kota. Kini mereka kembali ke Sekar Seni. Hari masih pagi, tapi keramaian telah terasa di sebuah rumah besar di sudut desa. Fahri menghentikan laju mobil kala berada di depan rumah itu karena jalan ditutup. Ada apa ya ini, Pak nih? Ini rumahnya Pak Budi kok rame? Tanya Sriatun pada suaminya. Nggak tahu juga. Mukijan keluar mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ia lalu bertanya pada salah seorang tetangga yang menyapanya. Loh, Pak Mukijan, sudah pulang tak? Iya, ngomong-ngomong ada apa ini? Kok rame-rame begini, Sur? Pemuda bernama Suryanto itu menjawab. Pak Budi meninggal, Pak. Apa? Meninggal? Kenapa? Bukannya dia sehat-sehat saja sebelumnya? Suryanto mendekatkan mulutnya ke telinga Mukijan lalu berbisik. Jangan kaget ya, Pak. Katanya orang-orang dia kena guna-guna yang dia kirim sendiri. Balik gitu maksudnya. Mata Mukijan membesar, kaget mendengar penjelasan Suryanto. Berkelebat di kepalanya, semua hal yang akhir-akhir ini terjadi begitu mengejutkan dan tak masuk akal. Bahkan anak istrinya sendiri pun menjadi korban atas tragedi ini. Mungkinkah ini saling berkaitan satu sama lain? Seseorang telah mengirim kabar kematian Budi kepada sang kades. Begitu terkejutnya Subroto hingga tak kuasa menahan tubuhnya untuk tetap berdiri. Seluruh tubuh lemas, tak menyangka anak buah kepercayaannya mati dengan cara yang mengenaskan. Subroto menjadi lebih terkejut lagi ketika tiba-tiba Ahmad, bapaknya Budi, datang ke rutan. Ia mengamuk memaki kades itu. Kurang ajar kamu, Broto. Gara-gara kamu Budi anakku jadi korban. Kamu kan yang nyuruh Budi ngirim guna-guna ke si Fitri. Ini sama saja Budi mati gara-gara kamu. Kurang ajar kamu, Subroto. Lihat saja, aku akan laporkan semua ini ke polisi. Biar hukuman kamu lebih berat. Bahkan kalau perlu sampai dihukum mati. Hukuman mati? Hukuman mati? Mati? Kata-kata itu terngiang terus di kepala Subroto. Setiap saat, setiap waktu. Kadang-kadang di telinganya berdengung, lalu muncul lagi suara itu. Mati, mati, dan mati. Ia lalu sering berhalusinasi, bermimpi buruk dan berteriak histeris tanpa sebab. Sedang tak ada lagi yang bisa membantunya keluar dari jerat hukum. Sebab penyelidikan sudah dilakukan dan semua terbukti telah menyudutkannya. Kini ia hanya bisa menyesali semua perbuatannya dengan dihantui rasa ketakutan yang mencekam. 2 bulan telah berlalu, desa Sekar Seni menampakkan keindahan pesona seiring telah berlalunya tragedi mistis yang melanda. Kini usai Fahri melaporkan ke kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Desa Sekar Seni tengah menjalani perubahan. Semua perangkat desa diganti, beserta beberapa peraturan baru telah ditetapkan. Pemuasan nafsu birahi berkedok
penari tradisi kini telah dilarang. Tak ada lagi eksploitasi perempuan atas nama tradisi. Fitri dan ibunya Sriatun telah membaik. Si mantan gadis penari itu bahkan telah resmi dipersunting oleh dokter. Senyum terkembang di bibir keduanya. Malam ini telah berlalu. Kisah si gadis penari tradisi. Ia telah meninggalkan kisah suramnya, lalu merangkai kisah yang baru bersama sang suami, cerah dan penuh harapan bahagia. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.